Yang pertama mengenai hadis-hadis dalam Ihya Ulumuddin. Ada satu prinsip yang saya pakai. Kalau saya belum ketemu, bukan berarti nggak ada. Dulu yang mengatakan bahwa di dalam Ihya Ulumuddin itu ada hadis yang nggak diketahui sumbernya, itu imam pengikut Imam Ghazali sendiri, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki, lalu anaknya Tajuddin As-Subki. Imam As-Subki ini murid Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah murid dari Al-Mursi, murid dari Abul Hasan Syazili. Abul Hasan Syazili mengatakan Al-Ihya Ihyaun. Kitab Ihya itu betul-betul menghidupkan kolbu yang mati. Terus kenapa dia sampai mengatakan itu? Ternyata, ini coba dihitung-hitung Kiai. Sunan Ibnu Majah itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Kitab hadis ke-6 kan Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kita ambil yang terakhir aja dulu deh. Sunan Ibnu Majah itu hadisnya nggak nyampe 5.000. Sedangkan riwayat yang ada di Ihya mendekati 5.000. Belum lagi athar bisa sampai 8-9.000. Dan salah satu disiplin Imam Ghazali tidak menukil hadis kecuali dari kitab hadis. Di zaman dulu belum ada namanya Google, belum ada Maktabah Syamilah. Ada Maktabah Syamilah, sekarang sudah online semua. Semua hadis bisa gitu cek. Ada Jami'ul Hadis, macam-macam. Ini berkah hidup zaman ini. Karena ma'rifat Allah turunkan di akhir zaman lebih banyak. Imam Bukhari mau dapat satu hadis ke Mekah dulu. Itu bisa 3-5 bulan baru nyampe, karena mampir-mampir. Sekarang kita tinggal buka 1 menit keluar hadis. Yang dulu Imam Bukhari carinya 3 bulan. Maka ma'rifat pada akhir zaman Allah turunkan seperti hujan deras dan gak pernah berhenti. Cuma kita aja gak ngerti. Ya. Walhasil pas kita cek hampir semua hadis yang ada di sana, bahkan yang tidak ditemui oleh Imam Subki, ternyata ada sumbernya. Imam Subki hidup di abad ke-8 Hijriah, ya, tahun 700-an, 8 Hijriah. Sekarang kita 15. Beliau cuma bilang dari 5.000-an itu dia nggak ketemu 300. La aslalahu, saya nggak ketemu sumbernya. La aslalahu bukan berarti maudhu. La aslalahu belum ketemu aja sumbernya. Beda dengan maudhu. Maudhu itu rawinya kadzib. Kalau la aslalahu nggak tahu sumbernya. Maka la aslalahu ini bisa lebih buruk dari hadis palsu, bisa jadi di atas hadis palsu. Muncullah belakangan ulama muda dari Aleppo, namanya Syekh Anas Syufrawi. Sudah ada videonya di YouTube. Kalau yang bisa bahasa Arab silakan didengerin. Beliau pentahqiq banyak kitab hari ini, salah satu yang ditahqiq Ihya Ulumuddin. Dan kesimpulan dia dengan timnya apa? Dia tidak bergerak sendiri, sama dengan kesimpulan saya tahun 2006. Jadi saya meneliti Ihya Ulumuddin tahun 2006, udah beres 2006. Tapi tidak kita publish. Cuma dicetak di buku-buku jurnal kecil. Apa kesimpulan kita? 300 hadis yang tidak ditemui Imam Subki ternyata dapat ditemui lebih dari 200-an. Bersisanya nggak nyampe 100 yang belum diketahui. Pas kita cek persentasenya, Imam Bukhari telah mengakses kitab yang antum nggak pernah baca. Pernah dengar Ajza Ibnu Abid Dunya? Ajza Ibnu Dunya itu lebih dari 30. Jadi pertama tentang misalnya azkar, zuhud, barzakh, orang hidup, orang mati yang kemudian hidup lagi, nama dicuri, macam-macam, sampai kemudian akhir zaman, sampai akhirat. Dan itu dia tulis per juzuk, satu juzuk. Kitab-kitab itulah kemudian yang banyak dibaca oleh Imamuna Al-Ghazali. Sayang manuskripnya Ibnu Abid Dunya sudah banyak yang hilang. Beliau ini generasi abad ke-3 ke-4 seingat saya. Ya. Jadi masih dekat ke zaman, masih zaman salafus saleh. Imam Ghazali bacaannya itu. Maka wajar kalau ada ungkapan matal Ghazali wal Bukhari ala sadri.
Imam Ghazali mati, kitab Sahih Bukhari tidak adanya karena beliau senang khataman Sahih Bukhari. Khataman Sahih Bukhari. Jadi tidak benar bahwa Ihya Ulumuddin itu banyak hadis palsunya. Hadisnya kalau tidak diketahui banyak ulama wajar. Ya. Gitu, kira-kira gitu. Karena memang ilmu hadis ini bukan ilmu sembarangan. Saya alhamdulillah dari 2006 sampai sekarang khidmat untuk hadis. Dan sampai sekarang saya belum mengkhatamkan semua kitab hadis. Hanya tahu judulnya. Maka kalau ada kitab baru saya langsung beli, ada kitab baru kita langsung beli. Yang nggak sanggup PDF-nya kita cari. Lumayan Kiai, ya. Tenang Kiai. Cuma hadis ini memang perlu membaca, mata harus kuat. Itu sebabnya dulu ahli hadis lama di akhir hayatnya banyak yang buta. Imam Qutaibah buta. Mulai dengan Bukhari, masa kecilnya buta, lalu masa anak-anaknya matanya balik. Barangkali itu, wallahu a'lam.